seolah-olah marah padahal sebetulnya minta disogok ulang oleh kekuasaan. Karena kalau mereka makin ngoceh, itu kasihan tuh, anggaran negara dipakai lagi buat nyumpel mulut dan otak dungu mereka itu tuh. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu. Saya memilih untuk memutuskan menghina orang, ya itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina, artinya saya nggak punya kebebasan. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja. Tiba-tiba di sini berteriak, kebakaran, kebakaran, misalnya seperti itu ya. Saya boleh memperlakukan apa saja. Misalnya, kalau saya berdemo, saya boleh merusak fasilitas umum. Nah itu, misalnya, nah itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Saudara Rocky Gerung yang mesti dirubah cara berpikirnya karena dia nggak kawin. Kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Nah, itu. Nanti kalau ada lebihnya, obatnya dikasih ke penggonggong-penggonggong ini. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa. Saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Bukan dengan fakta. Karena itu di musim hujan kodok makin peka itu dengan kata-kata. Padahal mereka nggak bisa berkata-kata sebetulnya. Retorika yang dimainkan Rocky dan teman-temannya itu zoom in satu persoalan kecil, sesuatu dari sebuah gerakan, dari sebuah manuver, dari sebuah kerja. Saya lihat kayak gini Rocky ya. Dia akan mengkritik debu di sepatumu. Dia akan zoom in debu di sepatumu, kotoran di sepatumu, tapi dia tidak peduli bahwa debu itu lahir karena Budi sudah melakukan perjalanan sekian kilometer untuk mencapai cita-citanya. Yang saya sebut supaya presiden revisi cara dia berpikir, revisi otaknya. Data yang keliru tidak pantas dibicarakan di tempat ini, Rocky. Angkung, kenapa begitu? Angkung apanya? Menganggap orang lain bodoh, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Baik, siapapun yang menjadi hakim buat kebencian orang lain. Baik bodoh kita sama orang lain. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja, hanya ingin cari panggung Anda ini saya lihat. Dan sebelumnya saya gak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung, selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas gitu kalau saya tuh debat, apalagi diskusi dengan orang macam ini. Kalau mereka ingin ibu kota ini pindah sesuai dengan keinginan Pak Jokowi, mestinya jangan demo Anies. Kan Anies mestinya gampang aja jawabnya kan. Jadi kan saya presiden, saya selesaikan banjir. Jangan demo saya sekarang gitu. Oh, yang mesti menyelesaikan banjir Jakarta itu bukan Anies, tapi Jokowi. Tidak ada satu pemerintah manapun di dunia ini yang populer. Jadi kalau pemerintah di dunia pun dibuat polling, ya juga hasilnya juga sama. Pasti ada gapnya. Cuman kan dari hari ke hari kita perbaiki gap itu supaya tidak begitu besar gapnya. Sehingga beberapa survei juga menyatakan public trust terhadap pemerintah juga lebih baik. Dia hanya bermain di kata-kata, dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain, yang itu derivasinya sudah sekian, dan itu jauh dari realita. Dan mungkin besok nanti ada 2 menteri yang akan bergabung dalam kabinet. Boleh, bahkan nggak perlu dari kabinet. Mereka yang ada di kolam butet juga bisa lompat kalau mau berhenti jadi kodok ya gabung aja di sini kan. Punya kapasitas untuk sedikit menggunakan otaknya dengan rasional, mereka simpan itu entah disimpan untuk tahun kapan. Kalau Rocky gimana menurut Anda? Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Kita atau kami adalah barisan sakit hati dan sakit hati biasanya sakit jiwa. Data yang keliru tidak pantas dibicarakan di tempat ini, Rocky. Yang Anda sebut sebagai diskriminasi. Kamu tadi keliru memahami datanya. Yang Anda sebut sebagai diskriminasi. Kamu ngotot pada data yang salah. Saya kira cukup. Data yang keliru tidak pantas dibicarakan di tempat ini, Rocky. Menghakimi tentang Jokowi tidak suka baca, menghakimi bahwa Jokowi tidak otentik. Itu bukan menghakimi, itu faktanya. Menghakimi karena Bung tidak mengikuti kehidupannya 1x24 jam. Dia sendiri mengatakan saya tidak pernah membaca sesuatu yang tidak mungkin dong. Bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Salah satu contoh bisa aja. Jadi profesor aja tanpa membaca bisa beli. Tidak bisa dong. Nanti kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan kurikulum pendidikan kita. Itu makanya gini, berhentilah menghakimi orang.
Ini bukan menghakimi. Bentar, berhentilah menghakimi orang karena bukan ini menghakimi. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Kenapa? Anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Itu pertama. Terus kedua, mulai dengan hal yang buruk nih. Kita bicara komentar ya, Bung Adian. Mengomentari orang tidak perlu menjadi hakim. Kenapa? Dia tidak hidup setiap hari dan itu. Dia tidak tahu tentang Dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari, apa yang dibaca, apa yang ditonton. Apa coba? Yuk, kasih tahu saya. Apa? Berhentilah untuk menghakimi. Oke, apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Menurut saya, Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu 1x24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Artinya, pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita kalau misalnya kemudian mau bicara berdiskusi yang baik itu pada fokusnya. Kalau kita bicara pernyataan Prabowo, kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataan. Yang tafsirkan keseharian dia yang Bung Rocky sendiri tidak tahu, itu nggak tepat itu. Rocky, Anda menanggapi. Kalau kemudian dibilang Prabowo itu plagiat memang. Dia mengambil dari apa yang sempat dinyatakan oleh Donald Trump. Dalam bahasa Indonesia itu pernah kita pakai 4-5 tahun yang lalu. Kalau dibilang otentik, apa yang otentik dari sesuatu yang plagiat? Itu tidak otentik itu. Nah kemudian kalau dibilang Jokowi petugas partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata-mata. Ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ. Itu yang disebut kita sebagai pejuang-pejuang ideologinya. Itu juga beda pemahaman kita. Kalau kemudian menghakimi orang, menghakimi partai dengan kupasan-kupasan awal saja di kulit muka saja, saya pikir nggak bijaksana loh. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya, Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Bukan soal informasi BIN yang katanya mendukung PDI Perjuangan, kalau kata tuduhannya Bung Rocky, bukan. Ini emang gitu ya, Rocky ya? Nggak usah jadi jenius, nggak usah jadi cerdas untuk mengatakan bahwa orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa. Saya harus lakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Apakah Rocky berhasil? Karena Rocky bermain dengan kata-kata soalnya. Bukan dengan fakta. Sontoloyo itu. Itu memperlihatkan bahwa ada tim yang nggak mampu untuk mengurus substansi, sehingga yang keluar adalah sensasi. Kata Sontoloyo itu. Kalau kita berbicara, Sontoloyo itu adalah 0,01% dari retorika Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat, kan adalah presiden, itu jadi 112%. Coba saya ingatkan ketika seorang Bill Clinton mengatakan, ketika dikritik, it's about economy stupid, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan itu. Ya artinya apa? Bandingkan retorikanya dengan bobot dari stupidity dan Sontoloyo itu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam politik itu ada dua-duanya, substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Itu adalah hak berubah jadi aspal. Bagaimana kau bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak, kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya berpikir oposisi yang disensori juru bicara Rocky. Jadi metafor sekecil itu nggak bisa bedain. Ada trade off antara kalau metafor itu bukan cuma estetis, ada logis juga dong. Harus logis juga dong. Ya karena itu ini logisnya sekarang. Logisnya di mana? Oke, silakan. Baik, Rocky silakan. Ibu dokter ingin memecahkan misteri itu. Saudara Putu dan Saudara Adian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Itu dua hal. Itu juga tunggu dulu. Salah. Saya kira kehakiman nggak bisa seperti itu. Saya tidak menghakimi karena argumen saudara saya benar. Siapa yang menghalangi? Halangi dengan cara supaya Cara apa? Apa buktinya saya menghalangi? Cara apa? Apa buktinya saya menghalangi? Diam saya terangkan. Cara apa? Iya, diam aja saya terangkan ya. Cara apa? Sekarang saya tuduh. Iya, saya tuduh, saya terangkan. menuduh. Karena itu saya mau terangkan tuduhan saya. Di mana unsur menghalangi? Sekarang saya terangkan. Ya, di mana? Itu apa? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya. mana langsung? Keterangan pertama datang dari isi kepala Ketua KPU mengatakan. Jangan ketua KPU. Butuh menghalanginya di mana Bung Rocky tadi statement saya? Barusan saya terangkan yang bekerja melampaui tugasnya dan hanya mendengar keterangan dari. Aduh, saya sampaikan tadi ketika kalimat saya dibuka, saya tidak mau mengomentari persoalan analisa medis karena saya merasa tidak ada Kalau tidak mengomentari jangan halangi. Sebentar. Kenapa yuk halangi dia mau bicara? Loh, tapi saya mengkritik
Bagaimana Ya, itu namanya dia menghalangi. merendahkan pekerjaan itu dengan bahasa apa sih pekerjaan KPPS cuma mencatat Baik, Bung Adian. Poinnya tadi sudah kami tangkap, Bung kalau Adian, yang saya itu. mengkritik itu dianggap menghalangi, cara berpikir Bung yang saya tidak pahami. Bung Adian, Dan tadi saya kita sudah kasih selesaikan Bung kesempatan. Rocky Gerung berbicara. Sebentar, saya sudah kasih kesempatan dia untuk menjelaskan di mana unsur saya menghalangi pekerjaan-pekerjaan dokter. Ada tidak? Baru saja halangi. Dia mau terangkan. You ngerti nggak? Loh, gimana? Dan, oke, saya mau- Konteks dia dalam kapasitas sebagai dokter tidak saya halangi. Tapi ketika keluar dari untuk menjelaskan unsurnya mana dia cerita KPU. Sedang Ya, saya terangkan. Karena tuduhan itu nggak boleh. Bung Rocky, dua menit. Bung Rocky, kesempatan Anda untuk menjawab itu. Karena itu saya mau dengar dulu. Bukan itu dengar, saya mau terangkan. Saya tidak mengkritik pekerjaannya. Yang saya Adian. mengkritik ucapannya. Iya. Jangan manipulatif loh. Sekarang saya terangkan. Kenapa Jangan ucapan manipulatif loh. Kita atau kami adalah barisan sakit hati, dan orang sakit hati biasanya sakit jiwa. Apa namanya, berebut kursi kekuasaan itu perebutan yang gampang sekali, itu soal teknis. Tetapi secara etis kita perlihatkan bahwa ada pembusukan di dalam politik, ada pembusukan dalam ekonomi, ada pembusukan dalam kehidupan citizenship, ada pembusukan dalam kehidupan. Bisa kita lihat Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu kayak gitu tuh. Coba dia. skornya? A minus. A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. Rocky ini kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Tidak ada satu pemerintah manapun di dunia ini yang populer. Jadi kalau pemerintah di dunia pun dibuat polling, ya juga hasilnya juga sama. Pasti ada gapnya. Cuman kan dari hari ke hari kita perbaiki gap itu supaya tidak begitu besar gapnya. Sehingga beberapa survei juga menyatakan public trust terhadap pemerintah juga lebih baik. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan argumen. Kalau di zaman Soeharto, Nana, kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang. Udah nggak ada. Udah dimarginalkan orang seperti orang dua ini.